Yang pertama adalah Menyiapkan alat, menyiapkan alat, itu apa tulisannya? Memberi salam. salam, dan memperkenalkan diri pada pasien. Assalamualaikum Ibu, saya bidan melati yang akan membantu pemeriksaan staf smear ya. Ya. Terus menjelaskan tujuannya. Tujuannya apa? Untuk Menilai adanya perubahan sel yang abnormal yang mungkin berasal dari kanker serviks atau sebelum berkembang menjadi kanker lesi prakanker. sebelum melakukan pemeriksaan pap smear kita harus memastikan dulu kondisi pasien. Kondisi yang bagaimana? Satu, tidak sedang haid. Yang kedua, Tidak melakukan wajah atau selama 3 hari. koitus itu berhubungan seksual. Jadi misalkan hari ini periksa, berarti paling tidak 3 hari sebelumnya itu tidak berhubungan seksual dengan suaminya ya. Ya. Kemudian berikutnya adalah mencuci Tangan. Mencuci tangan. Berapa langkah? 6 langkah. Gimana urutannya 6 langkah? Aduh, gak bisa nyontohin. Tangan. Sela-sela. Sela-sela jari. Kunci, terus ibu jari. Ujung jari. Ujung jari. Ujung jari. Ujung jari. Ya. Setelah itu kita cek kembali alatnya, apakah alat-alat sudah disiapkan sesuai dengan list yang ada di dalam SOP dan sudah berurutan nanti kita akan menggunakannya ya. Ya. Tuh, terus setelah itu Gak kelihatan alatnya. untuk melepas pakaian dalam. Sebelum dilakukan pemeriksaan pap smear, pasien itu kita persilakan dulu untuk berkemih ke kamar mandi dulu supaya takutnya kebelet pipis iya, takutnya kebelet pipis terus muncul. Antisipasi kan ya, artinya kita arahkan dulu pasiennya untuk berkemih. Sekalian dia kan melepas pakaian bagian bawah dan celana dalam. Nah, setelah dilepaskan kemudian jangan dipakai lagi. Artinya pasien keluar dari kamar mandi itu bisa pakai selimut, bisa pakai handuk atau ininya menutup area bagian bawah ya. Setelah itu kita persilahkan untuk naik ke meja ginekologi ya, dengan posisi litotomi gitu ya. Kemudian jangan lupa memasang alat atau perlak. Biasanya bidannya pakai kacamata Iya, ada yang sudah ada di kepala ya. tergunung Headlamp. mulai dong Ada aja Kalau ada underpad boleh pakai underpad. Kalau misalkan itu sedia alas perlak ya pakai alas. Underpad tapi biasanya ya. Kita posisikan di sini ya. Ini udah ada tempat sampahnya. Sini aku yang video aja. Besar nih ya, di situ ya. mau didekatkan Lin Nggak usah sudah wis. Biar mungkin pura-pura di bawah aja nanti memori sudah. Setelah itu, nah ini loh tadi yang selimutnya itu di sini ditaruh selimut. Itu kan tadi udah ada. Jadi tidak terbuka. Kalau terbuka kan pasiennya malu nanti. Iya. Di area yang tidak diperiksa ini ditutup sama selimut. Ini Bu. Terus nggak usah. Terus dihidupkan lampu sorotnya. Lampu sorot ini dihidupkan diarahkan tepat di daerah vulvanya ya. Iya. Daerah yang kita akan periksa. Kemudian jangan lupa kita memakai APD. Pakai calamek, sama masker. Ini maskernya nggak ada. Bukan baru itu kan di lab bawah. Kan katanya bisanya di lab atas. Yang pakai. Ya seadanya wis-wisnya pakai. pokoknya Enggak dapat yang ada 5. Yang penting pakai. Kayak itu loh. Kitchen itu berarti di dapur enggak apa-apa juga. Ini yang perlu diperhatikan, kadang mahasiswa lupa. Di situ tulisannya langkahnya apa? Pakai sarung tangan steril ya? Iya. Padahal seharusnya, nah ini memang disediakan kursi untuk kita duduk. Jadi ketika pap smear itu kita nggak jengking-jengking ya, kita duduk posisinya. Sebelumnya yang perlu dipersiapkan adalah kita dekatkan dulu ini. Alat bahan. Omnya dekatkan ya. Ya. Bengkoknya didekatkan. Nah, kenapa bukan di sini? Jangan nanti nyantol.
spekulumnya, agak geser aja. Kan bawahnya udah ada perlaknya ya, Bu ya? Ya. Jadi tidak perlu pas di bawah dari vulvanya. Vulvanya. Minggir ya. Ya. Baru kemudian kita pasang handskun Handskun steril. Ini biasanya mahasiswa yang lupa. Jadi ini masih di sini. Karena terpaku alat-alat, pasang handskun steril. Iya. Setelah itu, loh, ini wes, loh, Iya. gitu ya. Iya. Kita belum siap ya. Hah? Kalau gitu Iya. ketahuan iya. Lubu gini dah wes. Lubu nih, terus gimana? Ya dilepas dulu kan. Kayak dari awal nggak apa, Bu? Ya jangan ngapain menghabiskan waktu. Ya sudah dilepas dulu, dikondisikan supaya dia tetap steril. Masukkan lagi di bawah instrumen. Kemudian kita dekatkan alat yang tadi lupa. Tapi berkurang Bu nilainya, Bu. Atau misalkan keingatnya pas waktu pakai sarung tangan kanan, seret tangan kiri kan belum. Ya sudah ini pindah pakai tangan kiri. Iya, itu yang lebih bagus. Ya. Enak itu. Ini kadang ingatnya pas udah pakai yang lupa, silakan ditulis kalau misalkan lupa di situ. Jadi sebelum memasang handskun ini didekatkan dulu alat-alatnya. Kemudian habis itu kita pakai sarung tangan Steril. sarung tangan steril kalau dia memang betul-betul dari toko yang memang menjual satu pasang steril, pasti dia bentuknya kan ditekuk begini. Iya. Ini kadang mahasiswa yang lupa cara memakainya, dipegangnya yang sini. Ya salah kalau dipegangnya yang sini. Jadi area luar sini itu adalah semua area steril. Kenapa sih di toko itu kok ditekuk begini? Biar mempermudah kita ketika Nah, ini kan pasti ada bagian harus kita pegang. Yang kita pegang adalah bagian dalamnya. Ketika kemudian kita pasang, dia akan menempel dengan kulit kita menjadi area yang tidak steril. Paham ya? Ya. Sehingga kalau mahasiswa itu memegangnya di sini salah. Gitu. Ini jadi on, nggak bisa dipakai, dibuang sudah. Kalau memang harus salah makanya eman gara-gara salah melakukan pemasangan ya atau memegang handskunnya. Ini kadang mahasiswa yang lupa, jangan lupa dipegang ininya. Nanti kalau yang tangan kanan sudah memegang atau terpasang, memegangnya sebelah kiri bagian luarnya bukan bagian dalamnya. Iya. Paham ya? Luar ketemu luar, dalam ketemu dalam. Ini kita pakai. Ini kan masih area dalam ya. Terus kalau ini yang dipegang adalah bagian Luar. bagian luar ya. Gitu. Jangan sampai jempolnya menempel-nempel ke tangan yang belum pakai Handskun. handskun. Kadang gini aja mahasiswa itu lupa kalau pas ujian. Yang Derdek. dipegang Derdek, Ibu. yang bagian KW bawa ke pasang ya. kenapa? Lupa semua bawa ke pasang, Bu. Nah, kalau gini misalkan ono sing nyantol atau kan gini ya kadang ya. Iya. Ya sudah benerin aja nggak apa-apa. Ini kan steril ketemu steril ya. Iya. Gini. Kalau memang nanti bajunya kalian ternyata itu baju yang agak-agak kepanjangan ditekuk sampai siku ya supaya tidak menyentuh dari handskunnya. Terus habis itu apa ini? Ini harus steril, jangan kemana-mana. Biasanya yang dilakukan petugas itu ya begini supaya dia nggak nempel kemana-mana, nggak megang ini, nggak megang itu, nggak nempel kemana-mana ya. Ya. Atau kadang mahasiswa itu salahnya apa? Sudah pasang yang satu tangan, satunya itu diambil terus sama ini nempel-nempel ini leher gitu. Iya, biasanya nempel-nempel itu juga akan menjadi on. Nah kita yang melihat langsung berkurang tuh nilainya. Aduh. Prinsip sterilitasnya tidak dijaga. Jaga. Nah, setelah pasang sarung tangan steril, kemudian posisi dari petugas duduk menghadap ke arah vulva dan melakukan inspeksi di daerah vulva dan juga perineum. Berarti di area luarnya sini ya. Iya. Inspeksi berarti periksa pandang, dilihat dulu ada lesi atau tidak, ada luka atau tidak di area vulva dan perineumnya ini. Maaf. ngantuk ini. Gak ngantuk. Selain ada luka atau tidak, dilihat ada discharge tidak, ada pengeluaran tidak, lendir atau mungkin ada yang cairan yang agak berbau ya, kita dilihat di sini. Setelah diinspeksi, kemudian ini kita periksa, dipalpasi, pakai yang sebelah kiri, tangan kiri, bukan tangan kanan. Kalau dua-duanya sudah steril, harus ada satu yang dikorbankan adalah tangan kiri. Tangan kanan tetap steril. Nih, periksa kelenjar skin, ya. Di kanan kiri dari uretra. Kelenjar Bartolini di kanan kiri dari orifisium vagina.
ada tidak benjolan pada kelenjar skin dan kelenjar Bartholin ini juga. Ya, kelenjar skin dan kelenjar Bartholin. Nah, tidak ada tanda infeksi, artinya tidak ada benjolan abnormal pada kelenjar skin dan Bartholininya. Sudah, ini sudah on, jangan digadukkan lagi. Ya, Iya. nanti yang kanan jadi on steril. Nah, setelah itu kemudian kita melakukan vulva hygiene. Vulva hygiene dengan menggunakan Kapas Kapas DTT. kapas DTT, kemudian dengan menggunakan pinset Anatomi. Jangan keliru dengan pinset chirurgis ya. Posisinya bagaimana? Ini kan kita menghadap ke depan, pas di depan vulva, tangan kita yang kiri ini berusaha untuk membantu membuka labianya ya, membuka vulvanya. Nah, dari yang terjauh dulu, yang terjauh dari tangan kanan kita yang mana? Yaitu sisi pasien di sebelah kanan, ya kan? Ya. Labia mayor kanan, labia mayor Kiri. labia minor kanan, kemudian labia minor Kiri. kiri, lalu yang terakhir Sampai anus. ini sudah tidak digunakan lagi, taruh bengkok. Udah ya. Setelah itu kita lakukan pemasangan spekulum. Bisa caranya memasang spekulum? Enggak. Jadi spekulum ini kan bentuknya seperti ini ya. Dia ada penguncinya. Sudah pernah pegang ya spekulum? Pernah. Tahu fungsi bagian masing-masing? Belum. Tidak tahu. Jadi di sini ini untuk membuka seret. Ya. Ya, itu buat Yang di sini mengunci. untuk mengunci. Misalkan sudah terbuka dikunci. Ya. Iya, kayak mana? Iya betul. Nah dia akan terkunci nanti. Kalau mau membuka ya ini harus di. Nah ini karena kita megangnya harus pakai tangan kanan ya, tidak boleh tangan kiri. Iya. Kemudian supaya dia tidak terbuka ketika kita pasang, jangan di sebelah sini jempolnya, di bawah sini ganjel. Ganjel mengunci supaya dia apa ini ya namanya, bilah atas dan bilah bawahnya ini tidak terbuka karena kita tidak sengaja kita tekan pakai jempol. Ya, gini. Sudah bisa ya. Kemudian kita Ya. masukkannya tidak boleh langsung jurus. Harus miring dulu supaya tidak sakit. Ya. Kita buka labianya. Kenapa kok kita buka labianya? Labianya perempuan itu bermacam-macam bentuknya. Kadang dia ada yang agak berumbai kan gitu ya, dan sebagainya. Ada juga yang tipis. Nah supaya dia tidak ikut masuk ke dalam begini, kita bantu untuk terbuka. Jadi supaya nggak ikut masuk bersama dengan masuknya spekulum. Seperti itu. Apa yang disampaikan ke pasiennya? Permisi nggak Ibu, tahan nafas. Tarik nafas. Tahan nafas. Nah, runtutannya seperti itu. Jadi akan saya masukkan alat yang namanya spekulum, agak tidak nyaman, Ibu bisa tarik nafas panjang. Ya. Panjang. Miring dulu. Tahan nafas. Setelah masuk separuh, kemudian diputer, ya. Miring kemudian baru Putar. diputer. Setelah itu kemudian kita pegang ini pakai tangan kiri, ini kita buka. Iya. Ya. Tapi jadi kelihatan banget terus. Kayak goa. Setelah itu Dikunci. inspeksi dulu di daerah porsionya, banyak lendir-lendirnya atau tidak. Kalau misalkan banyak lendirnya, nah kita ambil tampon tang, kemudian kita ambil kasa yang tadi sudah kita siapkan. Nah, dibersihkannya berapa kali? Tergantung, biasanya 3 sampai 5 kali. Itu sudah bersih ya. Ini kita siapkan 3. Nah, masukkan ini. Taruh sini ya. Ambil lagi yang kedua. Kerannya lengket ya di dalam itu. Enggak, kan lendir. Iya. Maksudnya ya lendirnya akan meresap di kasanya, kemudian kita tarik kasanya keluar sehingga dia bersih ya yang di Ya. dalam. Biasanya gue yang merintis ini. Nah, Yang ayu sih. nih. Ini dipakai apa enggak? Tidak. Kalau sudah tidak dipakai taruh di Bengkok. bengkok ya. Terus habis itu kita ambil
Apa tadi namanya? Apa tadi namanya? Apa wis? Spatula. Kairi atau Ini sitobras. yang panjang yang ada di tengahnya. Yang grafik itu yang bagian ini, yang bagian pendek. Ya. Kita masukin sini. Itu tuh deketin. Nah, kemudian ini searah jarum jam 360 derajat. Searah jarum jam berarti ke sebelah mana? Kanan. Diputar ke kanan ya. Sampai kembali ke posisi awal semula. 360 derajat searah jarum jam. Sudah. Kalau sudah keluarin. Ini sudah terkumpul. Bagian yang nanti akan kita oleskan di objek gelas. Ambil objek gelasnya. Kemudian dioleskan 1 kali oles saja. Pakai tangan kiri, Bu. Ngambilnya iya pakai tangan kiri karena tangan kanan megang ini. Karena tangan kanannya sudah ada yang dipegang. Ya mana lagi? Iya. Ngemek ini. Tapi kan yang kita pegang kan bagian pinggirnya, tidak bagian tengahnya. Iya. Biasanya di bagian pinggir sini juga kadang ada kertasnya ya untuk kita nulis identitas. Iya. Gitu. Jadi yang kita oleskan di area yang tidak ada kertasnya. Dioleskan sekali oles saja tipis dan merata. Seret. Ya. Udah, Bu. Udah. Taruh di sini. Jangan lupa difiksasi. Fiksasinya pakai alkohol 95%. Semprot. Ya. Semprot sampai terbasahi semua. Kalau sudah kenapa? Enggak, Bu ya. Enggak. Kita taruh dulu. Biarkan 5 sampai 10 menit. Detik. Taruhnya di tadi ibu tadi. Kenapa? Yang di kotak Iya, itu lagi. seharusnya taruh di kotak preparat namanya. Kan enggak ada soalnya. Kotak apa, Bu? Preparat, kotak preparat. Jadi ini kan ketika maksudnya nanti sampel ini akan dikirim ke lab kan nggak mungkin mudah gini ya. Nggak Ya. mungkin. Ya, artinya kan ada alat yang seharusnya ditaruh di kotak preparat. Nah, gitu. Terus kita sampaikan ke pasiennya bahwa pemeriksaannya sudah selesai dilakukan. Jangan lupa, ini kan masih Nanti itu lu. dilepas dulu ya. Terus ditutup dulu ini, seret. Dipegang seperti tadi. Kemudian bedanya adalah ketika memasang dengan mengeluarkan, yang ini dipegang bagian bawah sini. Di area Perineum. di atas perineum sini ya. Boleh pakai 1 jari, 2 jari. Karena apa? Ketika melepas itu kan sering gini ya, seolah-olah kan ada rasa yang tidak nyaman. Jadi supaya untuk mencegah rasa tidak nyaman itu kita tahan di area atas perineum sini. Sama kita putar lagi seperti memasukkan tadi, kemudian kita Tarik. keluar. Ya. Terus juga letakkan di Bengkok. bengkok. Sudah ya, Bu ya. Ini taruh bawah dulu. Beda. Setelah itu diberesin. Alas dan perlaknya. Kemudian membantu pasien memasang celana dalam pakaian bagian bawah ya. Iya. Setelah itu kita membereskan peralatannya di sini. Bahan-bahan yang sudah tidak terpakai dibuang, alat-alatnya didekontaminasi di larutkan klorin. Berapa persen? 9,5%. Ya. Sudah setelah selesai mendekontaminasi, kemudian setelah itu kita lepas di sini, dimasukkan di tempat sampah yang medis ya untuk sarung tangannya. Jangan lupa kemudian setelah itu kita tuliskan di sini kan tadi ada kertasnya tuh. Iya. Di sini ada kertasnya. Ya. Ditulis nama ya. Kemudian usia, kalau ada nomor rekam medisnya ditulis. Misalkan ada nama ruangannya yang mengirim ke apa? Dia dari ruangan mana ditulis ruangan mana. Identitasnya gitu banyak. Intinya ditulis identitasnya. Jangan lupa kemudian mencuci Tangan. ya, mencuci tangan sama seperti tadi 6 langkah lagi. Kemudian disampaikan ke pasiennya bahwa pemeriksaan ini tidak kemudian langsung ketahuan hasilnya. Jadi dia akan dibawa dulu ke lab, diperiksa oleh dokter PA, di sana adalah dokter patologi anatomi. Dan kapan keluarnya tergantung antrian ya. Sampel yang diperiksa di lab biasanya 1 sampai 3 minggu dia keluar hasilnya. Lama banget ya, Bu ya. Lama. Iya tergantung labnya. Kalau misalnya labnya sepi ya bisa cepat. Nanti diinfokan lagi. Ah, masih gitu. Ya jadi nanti yang